Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Rahmayuni dari Prodi PGMI IAILM Suryalaya Tasikmalaya. Kali ini saya bersama rekan saya, Ibu Elis, akan membahas materi tentang bencana alam untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah konsentrasi fisika. Selamat menonton! Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian bencana atau peristiwa alam. Nah, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam, juga faktor manusia, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya ada macam-macam bencana alam. Yang akan kita bahas di sini ada 8 macam bencana alam. Yang pertama tsunami, gunung meletus, gempa bumi, banjir, erosi, kebakaran hutan, angin puting beliung, dan amblesan tanah. Nah, juga kita akan membahas tentang pengertiannya, penyebab, proses terjadinya, dampak atau akibat, serta upaya atau usaha penanggulangannya. Yang pertama kita bahas bencana alam tsunami. Tsunami adalah ombak yang sangat besar yang menyapu daratan akibat adanya gempa bumi di laut, tumbukan benda besar atau cepat di laut, angin ribut, dan lain sebagainya. Serta penyebab tsunami dapat terjadi jika ada gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air, seperti letusan gunung api, gempa bumi, longsor, maupun meteor yang jatuh ke bumi. Namun, 90% tsunami akibat gempa bumi di bawah laut. Dalam rekaman sejarah beberapa tsunami diakibatkan oleh gunung meletus, misalnya ketika meletusnya Gunung Krakatau, maka terjadilah tsunami. Selanjutnya, proses terjadinya tsunami. Yang pertama, gempa di bawah laut merenggutkan massa besar air laut dalam satu hentakan yang kuat. Kemudian, gelombang balik air menerjang dengan kecepatan hingga 800 km per jam. Selanjutnya, mendekati pantai, gelombang melambat namun mendesak ke atas. Lalu, gelombang menghampas ke daratan dan menghancurkan apapun di belakang pantai. Nah, secara skematis, terjadinya tsunami dapat digambarkan sebagaimana di video berikut ini dengan contoh proses surutnya pantai dan kemudian gelombang berbalik menghantam pantai. Selanjutnya, upaya atau usaha penanggulangan tsunami. Yang pertama, jika kalian sedang berada di pinggir laut, pantai, sungai, kalian harus lari sekuat-kuatnya ke tempat yang lebih tinggi. Jika memungkinkan, berlarilah menuju bukit yang terdekat. Kemudian tindakan yang kedua, bisa
Jika situasi memungkinkan, pergilah ke tempat evakuasi yang sudah ditentukan. Nah, jika situasi tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan yang kedua tadi, carilah bangunan bertingkat yang bertulang baja. Digunakan tangga darurat untuk sampai ke lantai yang paling atas, sedikitnya minimalnya lantai ketiga. Kemudian, jika situasi memungkinkan, pakai jaket hujan dan pastikan tangan kalian tidak membawa apa-apa. Selanjutnya, bencana alam yang kedua yaitu gunung meletus. Pengertiannya adalah gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi, seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, dan lahar panas atau lahar dingin, magma, dan lain sebagainya. Gunung meletus biasanya bisa diprediksi waktunya sehingga korban jiwa dan harta benda bisa diminimalisir terlebih dahulu. Kemudian penyebab dari gunung meletus yaitu gunung berapi berbentuk dari magma, yaitu batu-batuan cair yang terdapat di dalam bumi. Magma terbentuk akibat panasnya suhu di dalam interior bumi. Pada kedalaman tertentu, suhu panas ini sangat tinggi sehingga mampu melelehkan batu-batuan di dalam bumi. Saat batuan ini meleleh, dihasilkanlah gas yang kemudian bercampur dengan magma, sehingga besar magma terbentuk pada kedalaman 60 hingga 160 km di bawah permukaan bumi. Sebagian lainnya terbentuk pada kedalaman 24 hingga 48 km. Selanjutnya, proses terjadinya gunung meletus. Nah, terjadinya gunung meletus akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Nah, dari letusan seperti inilah gunung berapi mulanya terbentuk. Nah, letusannya yang membawa abu dan batu menyembur dengan keras sejauh radius 18 km atau lebih. Sedang lapaknya bisa membanjiri daerah sejauh radius 90 km. Letusan gunung berapi bisa menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang besar sampai ribuan kilometer jauhnya, dan bahkan bisa mempengaruhi putaran iklim di bumi ini. Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Jauh lebih panas dari goyangan dangdut yang suka ada di YouTube. Nah, karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Dimana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu. Percaya nggak percaya, saat musibah terjadi bukan lahar panaslah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pastinya nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari terjangannya. Yang selanjutnya, dampak atau akibat dari gunung meletus. Ada dampak positif bagi bisnis dan perekonomian, yaitu yang pertama, menambah kesuburan kawasan di sekitar Gunung Merapi itu sehingga dapat ditumbuhi banyak pepohonan dan dapat dimanfaatkan untuk pertanian dalam
waktu beberapa tahun kemudian. Kemudian yang kedua, dapat dijadikan objek wisata bagi wisatawan ya, seperti di daerah kita Tasikmalaya yaitu Gunung Galunggung. Kemudian, hasil erupsi atau pasir dapat dijadikan mata pencaharian seperti penambangan pasir dan karya seni dari endapan lava yang telah dingin. Kemudian, aktivitas gunung api dapat menghasilkan geotermal atau panas bumi yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, sisa-sisa aktivitas Gunung Merapi dapat menghasilkan bahan-bahan tambang yang digunakan dan bernilai tinggi seperti belerang, batu alam, dan lain-lain. Kemudian membangkitkan industri semen dan industri yang berkaitan dengan infrastruktur bisa bangkit, termasuk bisa menyerap banyak tenaga ahli untuk memulihkan infrastruktur dan sektor lainnya di kawasan terkena musibah. Kemudian yang selanjutnya, tindakan saat terjadi bencana gunung meletus. Yang pertama, hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, aliran sungai kering, dan daerah aliran lahar. Hindari tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusannya. Kemudian, masuk ruang lindung darurat bila terjadi awan panas. Lalu, siapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. Kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lainnya. Kemudian melindungi mata dari debu. Bila ada gunakan pelindung mata seperti kacamata atau apapun yang bisa mencegah masuknya debu ke dalam mata. Jangan memakai lensa kontak ya. Kemudian pakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung supaya tidak terhirup. Kemudian saat turunnya abu gunung, usahakan untuk menutup wajah dengan kedua belah tangan. Kemudian bencana alam yang ketiga yaitu gempa bumi. Sudah sering kita tahu ya, gempa bumi adalah goncangan yang mengguncang suatu daerah mulai dari yang tingkat rendah sampai tingkat tinggi yang membahayakan juga. Gempa dengan skala tinggi dapat membuat luluh lantak apa-apa yang ada di permukaan bumi kita. Rumah, gedung, menara, jalan, jembatan, taman, dan lain-lain banyak tempat bisa hancur rata dengan tanah jika terkena gempa bumi yang besar. Kemudian penyebab dari gempa bumi. Nah, kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama, tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan tersebut. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas pergerakan lempeng tektonik disebut gempa bumi tektonik. Namun selain itu, gempa bumi bisa saja terjadi akibat aktivitas gunung berapi tadi yang disebut sebagai gempa bumi vulkanik. Nah, pergeseran batuan terjadi akibat adanya tekanan dan tarikan pada lapisan bumi yang terus-menerus sehingga terjadi pengumpulan energi. Dan pada suatu saat, batuan pada lempengan tektonik tidak mampu lagi menahan gerakan tersebut dan terjadilah pelepasan energi yang disebut gempa bumi. Nah, yang selanjutnya, dampak atau akibat dari gempa bumi. Ada dampak primer, getaran kuat, terjadi patahan di permukaan bumi. Dampak sekunder, terjadi longsor, terjadinya tsunami, kebakaran, bangunan roboh itu menyebabkan getaran di permukaan bumi kita. Kemudian ada dampak tersier, termasuk gangguan kejiwaan ya, trauma, timbulnya wabah penyakit, kerawanan ekonomi sosial,
terjadi kerusakan lingkungan. Nah, sebelum ada upaya atau usaha penanggulangan sebelum terjadi gempa. Yang pertama, mengetahui secara teliti jalan-jalan keluar masuk dalam keadaan darurat dimanapun kita berada. Ingat, gempa dapat terjadi sewaktu-waktu, kita tidak tahu ya. Kemudian, meletakkan barang-barang yang berat di tempat yang stabil dan tidak tergantung ya, jangan di atas lemari. Nanti kemungkinan akan jatuh menimpa kita. Kemudian, matikan segera lampu, kompor minyak, karena bisa terjadi kebakaran ya, atau gas serta listrik agar terhindar dari bahaya kebakaran. Nah, ada bencana alam yang selanjutnya, ada banjir. Banjir adalah bencana akibat curah hujan yang tinggi dengan tidak diimbangi dengan saluran pembuangan air yang memadai, sehingga merendam wilayah-wilayah yang tidak dikehendaki oleh orang-orang yang ada di sana. Banjir bisa juga terjadi karena jebolnya sistem aliran air yang ada, sehingga daerah yang rendah terkena dampak kiriman banjir. Kemudian yang selanjutnya ada penyebab terjadinya banjir. Yang pertama, penebangan hutan secara liar, tidak ditanami atau tidak reboisasi kembali ya, penanaman kembali. Kemudian dangkalnya sungai. Kemudian pembuangan sampah yang sembarangan, sampah dibuang ke sungai atau maupun gorong-gorong. Kemudian pembuatan saluran air yang tidak memenuhi syarat, pembuatan tanggul yang kurang baik, dan air laut, sungai atau danau yang meluap dan menggendangi daratan. Kemudian selanjutnya proses terjadinya banjir. Secara alamiah itu seperti turunnya hujan jatuh ke permukaan bumi kita dan tertahan oleh tumbuhan-tumbuhan. Setelah itu masuk ke permukaan tanah ya, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Setelah itu terjadi penguapan dan keluar ke permukaan daratan. Sedangkan proses terjadinya banjir secara non-alami karena ulah manusia, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya dan menyebabkan aliran air tidak lancar sehingga air tersebut terapung di tempat pembuangannya. Semakin lama semakin menguap, setelah itu makin tinggi dan tidak bisa keluar sehingga mengenai daratan dan menyebabkan banjir. Selanjutnya, dampak atau akibat dari banjir. Rusaknya areal pemukiman penduduk, sulitnya mendapatkan air bersih ya tentunya, dan rusaknya sarana dan prasarana penduduk. Rusaknya areal pertanian, timbulnya wabah penyakit, menghambat transportasi di darat tentunya. Kemudian ada upaya atau usaha penanggulangan dari banjir. Membersihkan saluran air dari sampah ya. Sebaiknya kita dilakukan dengan gotong royong bersama-sama ya. Kemudian mengeruk sungai-sungai dari endapan-endapan. Membangun rute-rute drainase alternatif. Kemudian tidak mendirikan bangunan pada wilayah yang menjadi daerah lokasi penyerapan air. Kemudian tidak menembangi pohon-pohon di hutan. Yang terakhir, membuat tembok-tembok penahan dan tanggul-tanggul. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Bu Elis. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.